Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, saya Madimas Anandari Baswara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2020. Di sini akan menjelaskan sedikit tidaknya terkait Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Baik, seperti yang kita ketahui, di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana terdapat 8 lembaga yang menaungi kemahasiswaan. Salah satunya yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi memiliki tugas pokok yaitu mewadahi serta memfasilitasi seluruh mahasiswa akuntansi, baik itu juga menjembatani antara prodi dan mahasiswa maupun menginformasikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan, di mana Himpunan Mahasiswa Akuntansi memiliki divisi-divisinya tersendiri, yaitu dibagi menjadi 3 divisi utama, yaitu divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Divisi 1 terbagi menjadi bidang akademik dan bidang PSDM. Divisi 2 memiliki bidang advokesma dan bidang minat bakat dan logistik. Kemudian divisi 3 memiliki bidang desain atau 3D dan humas protokoler, di mana masing-masing bidang tersebut memiliki tugas secara umum, yaitu dari tugas bidang akademik yaitu mencari dan menyebarluaskan terkait informasi lomba yang terdapat di lingkungan Universitas Udayana maupun di luar Universitas Udayana, baik itu maupun lomba-lomba yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian tugas pokok atau tugas umum dari bidang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia yaitu mengembangkan atau mengadakan pelatihan internal di Himpunan Mahasiswa Akuntansi guna meningkatkan soft skill dari fungsionaris maupun dari anggota jajaran Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu sendiri. Kemudian adapun tugas pokok dari bidang advokesma yaitu mendata poin-poin SKP yang telah diperoleh oleh mahasiswa akuntansi serta menyebarluaskan informasi-informasi terkait kegiatan yang terdapat atau program kerja yang terdapat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Baik, adapun tugas pokok dari bidang minat bakat dan logistik yaitu mendata apa saja inventaris atau perlengkapan yang terdapat di Himpunan Mahasiswa Akuntansi, kemudian juga mendata siapa saja yang akan meminjam inventaris tersebut, karena kebetulan juga di Himpunan Mahasiswa Akuntansi menyediakan atau dapat menyewakan inventaris yang ada di himpunan itu sendiri untuk lembaga-lembaga yang terdapat atau memiliki program kerja yang sekiranya kekurangan inventaris seperti itu. Kemudian juga untuk tugas pokok dari minat bakat dan logistik yaitu merawat serta memelihara inventaris apa saja yang terdapat di lembaga Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Baik, kemudian untuk tugas dari divisi 3 yaitu dari bidang desain, dokumentasi, serta dekorasi, yaitu mengurus segala bentuk desain dan dokumentasi dari setiap kegiatan yang ada di Himpunan Mahasiswa Akuntansi, baik itu yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Baik, adapun tugas dari bidang humas dan protokoler yaitu mengelola seluruh sosial media yang terdapat di Himpunan Mahasiswa Akuntansi serta menyebarluaskan berbagai informasi yang terdapat dalam ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana maupun yang bersifat eksternal yang masih ada kaitannya dengan mahasiswa atau terdampak kepada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, baik itu terkait informasi perkuliahan, KRS, maupun segala bentuk informasi yang ada kaitannya dengan kegiatan mahasiswa atau dalam dunia perkuliahan di kemahasiswaan di Universitas Udayana maupun di program studi akuntansi pada khususnya. Kemudian sebagai protokoler, humas dan protokoler itu bertugas juga sebagai menyambut undangan maupun mengarahkan serta menggiring setiap undangan yang terdapat baik dari kelembagaan itu sendiri maupun dari non-lembaga yang bersifat undangan eksternal dalam rapat-rapat yang terdapat di Himpunan Mahasiswa Akuntansi maupun di dalam setiap program kerja pada hari hanya itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya, humas dan protokoler ini bertugas untuk menjaga atau menyelaraskan hubungan mahasiswa serta menyalurkan berbagai informasi yang ada di ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Baik, adapun program kerja yang terdapat di Himpunan Mahasiswa Akuntansi yaitu yang dinaungi oleh divisi 1 terdapat program kerja GAMA atau Gema Akademika Mahasiswa Akuntansi. Kemudian terdapat program kerja PSAK atau pelatihan software akuntansi, terdapat juga program kerja UAD atau Udayana Accounting Days, dan yang terakhir terdapat program kerja SEMNAS atau Seminar Nasional Akuntansi. Kemudian program kerja yang dinaungi oleh divisi 2 yaitu terdapat program kerja AIR atau Accounting and Reality, kemudian program kerja inisiasi atau yang kita kenal dengan aspek jurusan, kemudian terdapat program kerja Bazar, dan yang terakhir terdapat program kerja AJP atau Accounting Journal Publication. Kemudian beranjak lagi untuk program kerja tambahan yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi yaitu yang pertama terdapat program kerja Accounting Club.
kemudian terdapat program kerja bakti sosial akuntansi, kemudian terdapat program kerja jumpa program kerja akuntansi, dan kemudian ada teater, Harmonite, dan yang terakhir BKFEB akuntansi. Baik, pada kesimpulannya, divisi 1 dan divisi 2 memiliki naungan program kerja tersendiri, sedangkan divisi 3 tidak memiliki naungan program kerja di himpunan mahasiswa akuntansi. Mengapa demikian? Dikarenakan divisi 3 lebih difokuskan terhadap pengelolaan dan pendesainan secara menyeluruh yang terdapat di himpunan mahasiswa akuntansi, baik itu secara internal maupun pengelolaan informasinya yang terkait secara eksternal. Jadi oleh sebab itu, fokus dari divisi 3 tidak difokuskan terhadap program kerja yang terdapat di himpunan mahasiswa akuntansi, namun bersifat mendukung seluruh naungan atau seluruh program kerja yang dinaungi oleh divisi 1 maupun divisi 2. Baik, mungkin sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan terkait apa itu himpunan mahasiswa akuntansi dan apa saja yang terdapat di kelembagaan himpunan mahasiswa akuntansi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo insan akuntansi 2020, perkenalkan nama saya Nima Dewi Akayanti. Pada tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Software Akuntansi atau PSAK 2020. PSAK 2020 merupakan pelatihan yang dinaungi oleh Divisi 1 Himpunan Mahasiswa Akuntansi, di mana mengajak seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan menginjak semester 5 untuk mempelajari software akuntansi. Menelisik dari PSAK, apa sih latar belakang dari PSAK? PSAK dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga mempengaruhi segala bidang, termasuk bidang akuntansi. Maka dari itu, saat ini akuntan dituntut untuk profesional dan mampu mengoperasikan software akuntansi. Maka dari itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi menyelenggarakan program kerja yang diberi nama dengan PSAK. PSAK 2020 dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2020, yang dilaksanakan melalui Cisco Webex Meeting. Pelaksanaan PSAK tahun ini sangat berbeda dengan pelatihan sebelumnya, yaitu dilaksanakan secara tatap muka. Namun pada tahun ini PSAK dilaksanakan secara online melalui Cisco Webex Meeting dengan mengusung tema pelatihan dan penerapan teknologi cerdas guna mewujudkan akuntan yang berkualitas di era digitalisasi. Pada tahun ini PSAK bekerja sama dengan pihak Dika Mandiri Media selaku trainer kami pada tahun ini, dan juga jumlah peserta yaitu 113 peserta. Walaupun pelatihan software akuntansi 2020 dilaksanakan secara online, tapi harapannya pelatihan ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi akuntansi yang menjadi peserta pelatihan, agar nanti saat berkecimpung di dunia kerja mampu bersaing. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Software Akuntansi. Terima kasih. Jaya Akuntansi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, yaitu Udayana Accounting Day. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Widiati. Pada tahun ini saya diberikan kesempatan menjadi Ketua Panitia Udayana Accounting Day 2020 dengan mengusung tema Youth Development Towards Indonesian Sustainable Development Goals. Jadi, program kerja Udayana Accounting Day ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang dinaungi oleh Divisi 1. Yang merupakan sebuah ajang perlombaan. Ada dua jenis perlombaan yang dilombakan, yaitu OpenLK dan NAC. Olimpiade Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan perlombaan yang diikuti oleh siswi SMA SMK sederajat sebali, yang mana pada tahun ini diikuti oleh 52 tim OpenLK atau sekitar 104 siswa SMA SMK. Jadi Olimpiade Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dilaksanakan secara bertahap dari babak preliminary 1 sampai dengan babak final untuk memperebutkan piala bergilir Udayana Accounting Days, yaitu Piala Rektor Universitas Udayana yang pada tahun ini dimenangkan atau diraih oleh SMA Negeri 4 dan Pasar. Yang kedua yaitu National Article Competition atau NAC, yang merupakan lomba artikel yang diikuti oleh mahasiswa D3, D4, dan S1 yang terdaftar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Yang mana pada tahun ini kami mengangkat tema Gerakan Perubahan untuk menciptakan pembangunan bersama di tahun 2030. Dan kebetulan pada tahun ini NAC dimenangkan oleh Universitas Udayana. Jadi program kerja Udayana Accounting Days ini kami persiapkan kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, di mana ada sedikit perbedaan di tahun ini, yaitu Udayana Accounting Days dilaksanakan
secara online karena keadaan saat ini tidak memungkinkan diadakan secara offline. Namun meskipun diadakan secara online itu tidak mengurangi maknanya sedikitpun, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kontribusi untuk pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan daya saing diri. Program kerja ini juga akan dilaksanakan tahun depan, yaitu Udayana Accounting Days 2021. Oleh karena itu kami harap adik-adik dapat memberikan kontribusinya baik sebagai panitia Udayana Accounting Days 2021 ataupun sebagai peserta dalam kegiatan nasional Article Competition Udayana Accounting Days 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan program kerja ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jaya akuntansi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giri Mariana Nugraha. Saya merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 2018 yang pada tahun ini dipercaya sebagai ketua dari Seminar Nasional Akuntansi 2020. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa Seminar Nasional Akuntansi ini merupakan sebuah program kerja yang berada di bawah naungan Divisi 1 Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang bertujuan untuk memberikan edukasi, wawasan serta insight baru kepada para pesertanya yang mana merupakan mahasiswa dan masyarakat umum, baik itu di luar lingkungan kampus maupun di dalam lingkungan kampus Universitas Udayana, terkait isu-isu terkini di bidang akuntansi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman dan juga profesi akuntansi. Output yang diharapkan dari Seminar Nasional Akuntansi ini adalah para peserta yang mana merupakan mahasiswa dan juga masyarakat umum dapat mendapatkan pengetahuan serta wawasan baru seputar dunia akuntansi yang dapat menunjang karir mereka nantinya di bidang akuntansi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan terima kasih. Om Swastiastu. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Made Aradis Tomyase yang pada kesempatan kali ini dipercaya sebagai penanggung jawab Udayana Accounting Club. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Accounting Club itu sendiri. Menghadapi dunia perkuliahan, mahasiswa terkadang dihadapkan pada keharusan untuk meningkatkan kemampuan akademisnya. Namun, mahasiswa pun dihadapkan pada beberapa kendala seperti kurangnya jam perkuliahan serta padatnya materi yang diberikan oleh para dosen. Maka dari itu, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana melalui Divisi 1 mewadahi mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam suatu kelompok belajar bernama Accounting Club. Accounting Club itu sendiri merupakan suatu kelompok belajar yang terdiri dari tutor-tutor dari mahasiswa akuntansi Universitas Udayana yang memiliki kemampuan akademis yang baik serta memiliki standar untuk menjadi tenaga pengajar. Di dalam Accounting Club Udayana itu sendiri, teknis pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan secara online melalui platform daring ataupun secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, Accounting Club ini pun memiliki beberapa manfaat, di mana selain dapat menambah ilmu kita juga dapat menambah wawasan serta menambah relasi yang sangat diperlukan dalam dunia perkuliahan. Baik, sekian dari saya tutup dengan terima kasih dan jaya akuntansi. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Widya yang pada tahun ini dipercaya sebagai Ketua Panitia dari Gema Akademik Mahasiswa Akuntansi tahun 2020. Di sini aku mau kenali sedikit apa sih Gema itu. Jadi Gema merupakan salah satu program kerja yang dinaungi oleh Divisi 1 Himpunan Mahasiswa Akuntansi, di mana Gema merupakan suatu tempat atau wadah bagi mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang masih merasa kurang memahami atau masih merasa kesulitan di beberapa mata kuliah tertentu untuk lebih mengoptimalkan dan memantapkan lagi mata kuliah yang telah dianggap sulit tersebut dengan mengikuti kegiatan Gema ini. Nah, Gema biasanya dilaksanakan ketika akan menjelang ujian akhir semester. Tujuan dari kegiatan ini sendiri nggak lain lagi untuk mengulas lebih dalam materi yang telah dianggap sulit tersebut dengan harapan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dapat lebih sigap dan percaya diri dalam menghadapi ujian akhir semester mendatang. Nah, Gema tahun 2020 ini rencananya akan diadakan pada bulan November mendatang. Jadi, besar harapanku pribadi agar teman-teman dapat menyukseskan dan berkontribusi penuh untuk menyukseskan Gema tahun 2020 ini. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan jaya akuntansi. Hai, perkenalkan, saya Doni Manogel, salah satu fungsionaris Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Panitia Program Kerja Accounting and Reality 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Accounting and Reality.
Accounting in Reality adalah salah satu program kerja yang dinaungi oleh Divisi 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Secara umum, ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan akan menunjang mereka ke dalam dunia kerja. Namun, ilmu tersebut hanya sebatas teori. Nah, sedangkan pada kenyataannya, setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan memiliki proses pencatatan keuangan yang berbeda. Accounting in Reality tahun ini menyusung tema Change Yourself and Chase the Brighter Future yang diharapkan mampu membangkitkan semangat mahasiswa dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu akuntansi. Yang dimaksud adalah seimbangnya antara teori dan penerapannya. Melalui program kerja Accounting in Reality ini sangat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta penerapan sistem akuntansi untuk mempermudah mahasiswa menghadapi dunia kerja. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om, Jaya Akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan aku Yunita. Pada tahun ini dipercaya sebagai Ketua Accounting Journal Publication 2020. Di sini aku mau jelasin sedikit mengenai AJP itu sendiri, di mana AJP merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang dinaungi oleh Divisi 2. Di mana AJP merupakan suatu wadah untuk mahasiswa program akuntansi angkatan 2017 yang sedang menyusun tugas akhir. Di mana pada tahun ini kegiatan AJP dilaksanakan pada 2 hari. Di mana pada hari pertama dilaksanakan kegiatan Accounting Research Proposal Preparation atau ARPP, di mana tujuan ARPP itu sendiri yaitu membantu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2017 yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari ide-ide skripsi dan membantu membedah proposalnya sebelum mengikuti UP atau ujian proposal. Di mana ARPP ini menghadirkan dosen-dosen berpengalaman yang disesuaikan dengan konsentrasi yang telah dimilih oleh mahasiswa itu sendiri sebelumnya. Kemudian di hari kedua dilaksanakan Accounting Journal Publication, di mana tujuan AJP itu sendiri yaitu memberikan pengetahuan tentang bagaimana tahap-tahap mengupload artikel ilmiah ke dalam jurnal publikasi yang merupakan salah satu syarat dari tugas akhir bagi mahasiswa atau sarjana akuntansi. Harapan saya sebagai ketua AJP pada tahun ini, saya berharap untuk AJP tahun depan dapat dilaksanakan secara offline dan dapat memberikan manfaat yang berarti kepada para pesertanya. Sekian dari saya, terima kasih. Jaya Akuntansi. Halo, perkenalkan saya KD Ebiana Sandi, selaku Ketua Inisiasi Akuntansi 2020. Inisiasi Akuntansi merupakan program kerja yang dinaungi oleh Divisi 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang setiap tahun rutin dilaksanakan. Inisiasi Akuntansi merupakan program kerja yang kegiatannya pengenalan lingkungan kehidupan kampus terhadap mahasiswa baru atau dikenal dengan kegiatan sosialisasi alma mater. Latar belakang diadakannya kegiatan sosialisasi alma mater adalah di mana mahasiswa baru memerlukan adaptasi terhadap lingkungan baru di dunia perkuliahan. Saat memasuki perguruan tinggi, mahasiswa baru memerlukan suatu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri mahasiswa agar menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi dunia perkuliahan yang tentu saja memiliki perbedaan di dunia sekolah menengah atas atau SMA. Pada tahun ini, Inisiasi Akuntansi 2020 mengusung tema Maju Bersama Membangun Insan Akuntansi yang Cerdas, Aktif, Kreatif, Andal, Bersolidaritas, Bertanggung Jawab melalui Inisiasi Akuntansi 2020. Pada tahun ini, Inisiasi Akuntansi 2020 diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang memiliki karakter, attitude, serta etika yang baik yang dapat menempa dirinya menjadi lebih baik, yang dapat memperlancar kegiatan perkuliahan di lingkungan kampusnya, serta mahasiswa baru dapat berkontribusi secara penuh terhadap program studi akuntansi maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, diharapkan dari kegiatan Inisiasi Akuntansi 2020 dapat membentuk mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab dan solidaritas yang tinggi yang dapat menciptakan keharmonisan antar sesama mahasiswa program studi akuntansi. Pada tahun ini, Inisiasi Akuntansi dilaksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pelaksanaannya secara online. Meskipun secara online tidak mengurangi esensi dari kegiatan Inisiasi Akuntansi, yang tentu saja membentuk karakter mahasiswa agar jauh lebih baik dan mandiri
serta siap menjadi pribadi yang lebih baik yang dapat memperlancar perkuliahan pada nantinya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai inisiasi akuntansi 2020. Maju dalam kebersamaan, jaya akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan aku Ardi Sastrawan yang kali ini dipercaya sebagai Ketua Proker Bazar Akuntansi 2020. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit apa sih itu program kerja Bazar Akuntansi. Jadi program kerja Bazar Akuntansi ini merupakan salah satu program kerja yang dinaungi oleh Divisi 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kemudian, Bazar Akuntansi ini memiliki tujuan sebagai wadah penggalangan dana yang dimana nantinya hasil dari dana yang telah dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk menunjang serta mensukseskan kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan mahasiswa akuntansi serta mendukung berjalannya kegiatan program-program kerja yang ada di himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Jadi selain sebagai wadah penggalangan dana, Bazar Akuntansi juga memiliki tujuan sebagai untuk meningkatkan rasa memiliki mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi terhadap program studinya sendiri. Dalam bazar juga dapat meningkatkan rasa loyalitas mahasiswa terhadap program studinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jaya Akuntansi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nidita Febriani. Pada tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Baksos Akuntansi 2020. Jadi, Baksos Akuntansi ini adalah salah satu program kerja yang dinaungi oleh Divisi 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi, Baksos ini adalah salah satu wujud kepedulian kita terhadap satu sama lain, yaitu mengenai lingkungan sekitar. Jadi Baksos pada tahun ini mengusung tema berbagi guna menjalin kebersamaan dan kekeluargaan serta membangun mahasiswa akuntansi yang berwawasan lingkungan, peka dan peduli terhadap sesama melalui bakti sosial akuntansi 2020. Dengan adanya bakti sosial ini diharapkan mahasiswa mampu memberi kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jaya Akuntansi. Halo, perkenalkan saya Ketua Harmonet 2020. Harmonet adalah salah satu program kerja di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Akuntansi, di mana tujuan dari Harmonet itu sendiri adalah menciptakan keakraban di antara mahasiswa-mahasiswi promosi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Harmonet pada tahun ini diusung dengan tema Togetherness in Harmony, di mana Harmonet itu dilambangkan bagaikan harmoni yang menciptakan keselarasan di antara mahasiswa-mahasiswi yang tentunya memiliki beragam perbedaan. Maka diharapkan melalui Harmonet ini dapat menciptakan hubungan yang indah, layaknya harmoni, seperti tali simpul yang tak pernah lepas. Kami berharap semoga melalui Harmonet ini dapat mempererat tali pertemanan, memperluas relasi, dan menghibur kepenatan dari perkuliahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jaya Akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dwi Setia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, yaitu Jumpa Program Studi Akuntansi. Jumpa Program Studi Akuntansi adalah salah satu wadah yang telah disiapkan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi bagi para mahasiswa akuntansi untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, keluh kesah mahasiswa akuntansi selama mengikuti perkuliahan di program studi akuntansi. Pada tahun 2020 ini, saya dipercayai menjadi Ketua Jumpa Program Studi Akuntansi dengan mengusung tema Jumpa Program Studi Akuntansi menjadi wadah penyaluran aspirasi mahasiswa akuntansi sebagai tolak ukur pengembangan mutu program studi akuntansi dan kinerja himpunan mahasiswa akuntansi. Pelaksanaan kegiatan Jumpa Program Studi Akuntansi pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dilaksanakan secara online, baik itu dalam teknis penyebaran kuesioner maupun dalam teknis penyelenggaraan kegiatannya. Walaupun kegiatannya dilaksanakan secara online, tidak menghilangkan makna dan tujuan dari kegiatan tersebut. Dengan harapan setiap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa akuntansi dapat memberikan masukan kepada jajaran prodi serta himpunan mahasiswa akuntansi guna meningkatkan mutu program studi akuntansi serta kinerja himpunan mahasiswa akuntansi ke depannya. Baik, sekian dari Jumpa Program Studi Akuntansi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.
Jaya Akuntansi.